Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPP, silabus, program semester, dan program tahunan. Yang pertama kita membahas tentang RPP. RPP itu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang berarti rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator yang dilaksanakan untuk satu kali pertemuan atau lebih. Pelaksanaan RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan bahan atau alat belajar lainnya. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester. Yang pertama ada pengertian semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dalam semester itu ialah ada kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Satu semester terdiri dari 19 minggu kerja termasuk penyelenggaraan tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperkirakan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum itu tercapai oleh seluruh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatunisa, NPM 1821511085. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tahunan dan program semester di SMP 2 Tasikmalaya pada kelas 9. Nah, program tahunan yang sering kita sebut dengan Pronta merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, program tahunan di SMP 2 pada kelas 9 ini berisi tentang materi-materi yang akan dibahas pada 1 tahun pelajaran atau semester ganjil dan semester genap dan alokasi waktunya. Di SMP 2, guru biasanya membuat pronta sebelum tahun ajaran karena untuk mengembangkan pada program semester kedepannya. Nah, yang kedua ini adalah program semester pada semester ganjil di kelas 9. Nah, program semester ini berisi mengenai pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang akan diajarkan dan alokasi waktunya serta ketetapan kapan pelajaran itu akan dilaksanakan, seperti menjelaskan dan melakukan operasi bilangan akan dijelaskan pada minggu keempat dan kelima pada bulan Juli. Tapi biasanya MPLS itu sesudah libur semester genap.
dan penilaian tengah semester itu dilaksanakan pada pertengahan September dan penilaian akhir semester dilaksanakan pada awal Desember. Nah, di SMP 2 biasanya pronta tahunan digunakan kembali untuk tahun kedepannya, tetapi sudah mengalami perubahan. Jadi seperti jika ada kekurangan pada tahun kemarin, maka akan diperbaiki untuk tahun kedepannya sebagai bahan evaluasi. Begitupun dengan program semester dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nurfi Aulina, NPM 1821511023. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Nah, Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tasikmalaya, mata pelajaran Matematika, kelas 9, semester ganjil. Materi pokok yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Tahun pelajaran 2019-2020. Alokasi waktu 12 jam pelajaran atau 5 pertemuan. Nah, dalam RPP ini banyak sekali bagiannya ya. Untuk yang pertama itu ada kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Lalu di sini ada nilai karakter yang termasuk dalam nilai karakter, yaitu yang pertama religius, berpikir kritis, bekerja sama, rasa ingin tahu, jujur, dan pantang menyerah. Lalu yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan kedua, untuk pertemuan ketiga, untuk pertemuan keempat, sampai pertemuan kelima. Karena tadi kita telah mengetahui di alokasi waktu ini itu untuk 5 pertemuan. Nah, untuk yang keempat selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang pertama itu materi pembelajaran reguler. Lalu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu yang kedua materi pembelajaran pengayaan, itu ada hubungan bentuk akar dan pangkat pecahan. Lalu yang ketiga materi pembelajaran remedial, yaitu operasi hitung bentuk akar, pemangkatan bilangan bentuk akar, merasionalkan bentuk akar. Nah, lalu yang kelima di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan dipakai untuk RPP ini yaitu yang pertama pendekatannya itu scientific learning. Untuk model pembelajarannya yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan. Untuk metodenya yaitu ceramah, diskusi, dan penguasaan. Lalu yang keenam itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini yaitu di dalamnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik ataupun lembar aktivitas siswa. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber belajar, yaitu ada 4 sumber ya, di sini ada 4 sumber buku belajarnya itu. Lalu yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Untuk pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Kegiatannya itu ada pendahuluan, persepsi, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya juga seperti itu sama, pertemuan kedua juga sama kayak gitu sampai pertemuan kelima. Nah, lalu mengenai lembar kerja peserta didik atau lembar kerja aktivitas siswa ini sama dibagi menjadi 5, yaitu biasanya setelah beres pertemuan itu langsung siswa dikasih lembar kerja aktivitas atau lembar kerja peserta didik. Nah, yaitu pokok bahasannya tadi ada bilangan berpangkat, alokasi waktunya itu 20 menit. Di sini LKPD-nya sudah tertata ya. Lalu ada juga
lembar kegiatan proyek. Nah, untuk lembar kegiatan proyek ini, tugas proyek dikerjakan secara berkelompok. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proyek kurang lebih 1 pekan. Hasil pengerjaan proyek ini dipresentasikan di akhir pertemuan bab itu, sebelum atau sesudah ulangan harian. Nah, selain ada lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik tadi itu, lalu di sini ada lembar kegiatan proyek. Nah, untuk perolehan skor penilaian proyek itu, yang pertama ada kreativitas, yang kedua ada kejelasan atau keterangan jawaban lengkap, yang ketiga kebenaran jawaban, yang keempat kerjasama dengan sesama anggota kelompok, lalu yang kelima keakuratan interpretasi jawaban atau gambar, yang keenam penggunaan strategi benar dan tepat, yang ketujuh ada kerapian. Nah, ntar di skor semuanya, ada skor perolehannya. Nah, untuk nilainya itu, nilainya sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Nah, lalu di RPP ini juga ada penilaian, teknik penilaian. Ada yang pertama teknik penilaian sikap spiritual dan sosial, lalu untuk kompetensi pengetahuan, lalu untuk kompetensi keterampilan. Terus ada pembelajaran remedial. Di sini remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas 2 bagian. Yang pertama remedial karena belum mencapai KKM, dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Nah, guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu, guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut: tentang hubungan bentuk akar dengan pangkat pecahan ataupun yang lainnya. Lalu ini ada yang kedua, yaitu materi pembelajaran pengayaan. Nah, untuk materi pembelajaran pengayaan ini, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Nah, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Lalu direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya operasi hitung bentuk akar, pemangkatan bilangan bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, dan lainnya. Kira-kira segitu yang ada di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aining Tias dengan NPM 182151057. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil wawancara dari kelompok kami dengan narasumber, yaitu Ibu Imas dan Bapak Surya. Terkait yang pertama adalah kendala apa sih yang dirasakan oleh guru-guru saat membuat RPP. Lalu yang kedua, terkait dengan faktor penting apa sih yang harus ada nih untuk yang mempengaruhi dalam pembuatan RPP. Serta yang ketiga atau yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana realisasi RPP pada pembelajaran yang sebenarnya. Nah, kita mulai aja ya. Menurut Ibu Imas, untuk pertanyaan pertama terkait dengan kendala apa yang beliau rasakan adalah dalam pembuatan RPP yang menjadi kendala menurut Ibu Imas adalah menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Dikarenakan setiap kelas berbeda, otomatis metode yang digunakan kan juga berbeda pula nih. Nah, Ibu Imas juga mengatakan
betapa sulitnya memahami karakter setiap kelas, padahal karakter setiap kelas ini merupakan hal yang penting dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak Surya mengatakan bahwa karena yang menjadi kendala bagi beliau adalah karena kurikulum yang berbeda-beda, yang berganti-ganti, dan kemudian format RPP juga yang berganti-ganti juga, otomatis itu menjadi sebuah kendala bagi Bapak Surya, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah terkait faktor apa yang sangat mempengaruhi dalam pembuatan RPP. Menurut Ibu Imas lagi-lagi mengatakan kondisi kelas dan karakter dari kelas tersebut yang menjadi faktor yang sangat penting, karena RPP ini dibuatkan sesuai dengan kondisi kelas dan karakter dari kelas tersebut kan, otomatis kondisi kelas dan karakter kelas itu yang menjadi faktor yang penting dalam pembuatan RPP ini. Nah, kemudian menurut Bapak Surya yang menjadi faktor yang penting dalam pembuatan RPP juga sama. Bapak Surya juga sama mengatakan bahwa kondisi kelas dan karakter kelas lah yang menjadi faktor yang penting, seperti itu. Sama juga alasannya karena karakter kelas dan kondisi kelas lah yang menjadi penentu bagaimana pembelajaran ini akan berlangsung, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, mengenai realisasi RPP pada pembelajaran yang sebenarnya. Ibu Imas mengatakan penggunaan RPP ini paling hanya beberapa persen saja, selebihnya itu dilihat bagaimana kondisi kelas tersebut. Apalagi bila guru ini baru mengajar di kelas tersebut, otomatis guru ini kan masih melihat nih bagaimana karakter kelasnya, bagaimana kondisi kelasnya, lalu untuk melihat juga bagaimana metode apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Nah, kemudian setelah Ibu Imas ini melihat bagaimana kondisi kelas dan karakter kelas, Ibu Imas ini kan pasti akan merevisi dari RPP yang telah dibuat. Nah, revisiannya inilah yang nanti akan digunakan apabila Ibu Imas ini mengajar kembali di tahun berikutnya. Bapak Surya juga mengatakan hal yang demikian, bahwa RPP ini dalam realisasi pembelajaran sebenarnya paling hanya beberapa persen saja, karena selebihnya itu pasti dilihat bagaimana kondisi dan karakter dari kelas tersebut, seperti itu. Nah, sekian hasil pemaparan wawancara dari kelompok kami. Maksudnya dari pertanyaan yang saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menentukan KKM dan bagaimana kriterianya. Nah, di SMP 2 sendiri itu penentuan KKM itu nggak sembarangan, dilihat dari 3 aspek. Yang pertama intake siswa, yang kedua kompleksitas, dan yang ketiga dari daya dukung. Nah, apa sih itu intake siswa? Jadi intake siswa itu berapa nilai ujian dia rata-ratanya. Nah, nanti itu diambil sebagai patokan. Misalnya kelas 7 nih, baru masuk kelas 7. Nah, berapa nilai keseluruhan siswa yang masuk pas dari SD-nya gitu. Misalnya kelas 8 juga gitu, berapa sih nilai rata-ratanya dari pas kelas 7-nya. Nah, itu dijadikan sebagai patokan. Jika nilai rata-rata seluruh siswa itu gede, pasti KKM-nya juga besar. Dan yang kedua itu dari kompleksitas. Kompleksitas itu dari luas materi yang akan kita bahas, apakah kompleks atau tidak. Nah, jika materinya itu kompleks, berarti KKM-nya akan rendah. Jika materinya itu tidak kompleks, maka KKM-nya akan besar. Nah, yang ketiga itu dari daya dukung. Daya dukung itu maksudnya kalau di sekolah itu alat peraga, properti, fasilitasnya mendukung buat suatu materi, berarti nilai KKM-nya akan besar. Nah, jika di sekolah juga alat peraga, propertinya itu yang kayak gitu tidak mendukung dalam proses menunjang pembelajaran, maka KKM-nya juga akan kecil. Nah, menentukan KKM dari 3 aspek di atas itu
kita kelompokkan nih, semuanya dimasukin dalam tabel rata-ratanya berapa. Nah, nanti akan diperoleh nilai dari KKM keseluruhan. Di SMP 2 sendiri, karena siswa-siswanya kata ibu cukup pintar-pintar, jadi KKM-nya cukup besar, yaitu 80. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 5. Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal KKM tidak tuntas pada suatu mata pelajaran matematika? Apakah ada cara khusus tidak dalam memotivasi siswa agar lebih rajin belajar? Nah, jika dalam pembelajaran setelah dilakukan ujian ada siswa yang tidak tuntas dalam KKM-nya, maka akan diadakan remedial. Nah, sebelum ada remedial, guru ibu ini biasanya melakukan pengayaan terlebih dahulu, karena jika langsung melakukan remedial maka sama saja nilainya mungkin pasti akan jelek lagi ya. Jadi harus ada analisis hasil ulangan dulu. Nah, lihat nih di mana siswa pada materi apa nih siswa tidak mengertinya. Nah, kalau misalnya situasinya tidak mendukung, waktunya tidak cukup untuk melakukan pengayaan, biasanya Bu Imas ini memilih untuk lihat nih siswa yang nilainya 100 siapa, ya ajarin temennya yang belum lulus untuk mengerti materi tersebut, seperti itu. Nah, jika kalaupun misalnya tidak menggunakan cara itu, Ibu Imas ini memberikan tugas kepada siswa tersebut agar supaya dia latihan di rumah mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh Bu Imas, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6. Apakah pembelajaran matematika yang digunakan selama ini dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan? Kemudian, metode apa yang Ibu Guru lakukan dalam mengajar? Jadi, menurut Ibu, matematika itu adalah racunnya ilmu. Kalau anak itu pintar matematika, insya Allah yang lainnya juga bisa. Karena di matematika itu diajarkan cara yang berpikir yang sistematis, logis. Itu akan penerapannya kan dalam materi pembelajaran yang lain juga. Nah, jadi kalau siswa udah bisa berpikir yang sistematis, logis, insya Allah dia pasti akan bisa memanage apapun itu. Misalnya gini, pembelajaran ini tuh harusnya cara belajarnya tuh kayak gini, pembelajaran ini harus seperti ini, nah gitu. Nah, untuk metode sendiri, metode itu banyak sekali ya, dan Ibu juga mencantumkan di RPP materi ini menggunakan metode ini, materi ini menggunakan metode yang ini. Nah, tapi kalau di lapangan karena terhalang oleh waktu kadang tidak sesuai. Misalnya Ibu menyuruh nih memahami tabung, menyuruh anak-anak untuk searching di rumah apa itu tabung, pengertian, berapa ruasnya, apa aja rumusnya. Kan Kurtilas itu menyuruh siswa agar menjadi student center, jadi siswa yang aktif untuk menggali. Tapi seminggu kemudian setelah pertemuan, siswa lupa nih, enggak mengerjakan tugas yang Ibu suruh. Mereka tuh enggak searching apa yang disuruh Ibu. Nah, jadi guru itu harus sepintar-pintarnya berimprovisasi. Kalau siswa yang kayak gitu, jadi tetap aja guru yang harus menerangkan. Nah, jadi itu tuh PR buat kita katanya. Gimana sih cara menghadapi siswa zaman sekarang yang udah milenial, udah serba canggih. Mereka itu udah ada di zona nyamannya, apa-apa tinggal searching, kasih tugas tinggal searching. Pernah ada kasus kata Ibu, pas dikasih tugas nilainya itu 100 semua, gak ada yang gak 100, semuanya bagus. Tapi pas dikasih ulangan nilainya anjlok semua, gak ada yang di atas 80. Nah, Ibu itu tuh faktornya karena apa? Jadi faktornya itu karena siswa itu gak rajin buat ngelatih soal-soal, ngerjain soal-soal. Mereka tuh hanya menerima instan dari online, dari internet, apa yang mereka
dapatkan gitu. Mereka tuh nggak berusaha dengan cara mereka sendiri. Nah seperti itu. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan.